Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Untuk mewujudkannya diperlukan ketatausahaan yang baik. Nah, apa itu tata usaha BPD? Tata usaha BPD merupakan penyelenggaraan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan tulis-menulis atau pengumpulan data termasuk dalam hal keuangan dan sebagainya dalam lembaga BPD. Apa sajakah ketatausahaan dalam BPD? Terdapat minimal 14 buku administrasi BPD yang perlu diketahui oleh anggota BPD. Pertama adalah buku agenda surat keluar. Buku agenda surat keluar ini adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat keluar dari BPD. Buku ini terdiri dari 7 kolom. Kolom pertama diisi dengan nomor urut surat. Kolom kedua diisi dengan tanggal surat keluar. Kolom ketiga diisi dengan nomor surat keluar. Kolom keempat diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar. Ini tanggal, bulan, dan tahun surat keluar yang tertera pada surat. Kolom kelima diisi dengan hal dan isi singkat surat. Kolom keenam diisi dengan tujuan instansi yang dituju, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kolom ketujuh diisi dengan keterangan jika diperlukan. Buku kedua adalah buku agenda surat masuk. Buku ini digunakan untuk mencatat surat-surat yang masuk di BPD. Kolom pertama diisi dengan nomor urut surat, nomor urut berurutan, ya, nomor urut. Kemudian kolom kedua diisi dengan tanggal surat masuk. Kolom ketiga diisi dengan nomor surat, nomor yang tertera pada surat. Kolom keempat diisi dengan tanggal yang tertera pada surat. Kolom kelima diisi dengan hal dan isi singkat surat. Kolom keenam diisi dengan tujuan surat, instansi yang dituju. Kemudian kolom ketujuh diisi keterangan jika diperlukan. 3 adalah buku ekspedisi. Buku ekspedisi ini juga terdiri dari 6 kolom. Nah, kolom pertama diisi dengan nomor urut, ya, nomor urut pengisian. Kemudian kolom kedua diisi dengan tanggal pengiriman, kapan kita mengirim. Kemudian kolom ketiga diisi tanggal dan nomor surat. Ini tanggal dan nomor surat yang tertera pada surat. Kolom keempat diisi dengan hal dan isi singkat surat. Nah, untuk kolom kelima diisi dengan tujuan surat, instansi yang dituju. Dan kolom keenam diisi dengan keterangan. Buku keempat adalah buku inventaris BPD. Buku data inventaris BPD ini terdiri dari 15 kolom. Kolom pertama diisi dengan nomor urut surat. Selanjutnya, kolom kedua diisi dengan jenis barang atau bangunan. Dan kolom ketiga sampai ke-6 ini diisi dengan sumber jenis barang atau bangunan. Jadi kalau sumbernya dari APBD desa, dicentang aja di pengisiannya di sini, dicentang di APBD desa. Kalau dia jenis bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dicentang, atau di kabupaten kota. Nah, untuk pengisian kolom ke-7 dan 8 ini diisi dengan keadaan barang atau bangunan pada awal tahun. Apakah dia baik, dicentang di baik. Jika dia rusak, dicentang pada kolom 8. Selanjutnya, ini pengisian kolom pada kolom 9 sampai 12 ini adalah tanggal penghapusan. Nah,
pada tanggal penghapusannya apakah dia rusak, atau pada saat dihapus dijual atau disumbangkan. Ini pada tanggal penghapusan diisi di kolom 12. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kolom 13 dan 14 ini diisi dengan keadaan barang atau bangunan pada akhir tahun. Nah, di sini apabila masih baik dicentang, tulisannya cukup dicentang, apabila rusak. Nah, untuk kolom 15 ini diisi dengan keterangan jika diperlukan. Buku kelima adalah buku laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini Bapak Ibu sekalian, ini terdiri hanya 5 kolom. Ya, ini kolom pertama diisi dengan nomor urut, kemudian kolom kedua diisi dengan tanggal, ya, tanggalnya, kemudian uraian, ini tanggal transaksi ya Bapak Ibu sekalian, di sini tanggal transaksinya. Kalau misalnya kita menerima uang kapan, ya, menerima dari ini bla bla bla. Kemudian di sini jika menerima diisi dengan menerima Bapak Ibu sekalian di kolom 4. Tapi jika melakukan transaksi pengeluaran maka diisi di kolom 5. Buku ke-6 adalah buku tamu BPD. Sangat diperlukan apabila dalam keseharian kita berkantor ada tamu yang datang di kantor. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk buku tamu ini sudah tidak asing lagi di mata kita semua. Saya yang terlihat di instansi, tapi tidak ada salahnya apabila saya juga jelaskan pada kesempatan ini. Buku tamu BPD ini juga terdiri dari 7 kolom. Nah, Bapak Ibu sekalian, kolom pertama diisi dengan nomor urut. Ini biasanya tamu loh yang isi. Diisi dengan nomor urut, dibuatkan kolom seperti ini, kemudian tanggal kedatangan tamu, tanggal hari itu, kemudian namanya, nama tamu, namanya, kemudian jabatan, alamat, ini, kemudian keperluan, ya, keperluan, dan tanda tangan. Ya. Kadang juga masih ada yang nambahin tuh kesan di situ. Jadi ini tergantung kreasi, tapi yang wajib ada dalam buku tamu untuk BPD itu kolomnya seperti ini. Buku ke-7 adalah buku data anggota BPD. Buku data anggota BPD ini adalah hal yang mutlak harus ada. Nah, buku ini terdiri dari 11 kolom. Kolom pertama diisi dengan nomor urut, kemudian kolom kedua diisi dengan nama lengkap anggota BPD, kolom ketiga diisi dengan NIP. Ini NIP berlaku bagi PNS, ya. Apabila bukan PNS cukup dikosongkan saja. Kemudian kolom keempat jenis kelamin diisi dengan jenis kelamin, kolom kelima diisi dengan tempat tanggal lahir anggota BPD. Kemudian kolom ke-6 diisi dengan tanggal agama. Kolom ke-7 diisi dengan jabatan, apakah dia ketua, sekretaris, atau anggota BPD ini. Kemudian kolom 8 pendidikan terakhir anggota BPD. Kemudian kolom ke-9 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pengangkatan, ya. Ini pada saat pengangkatan. Nah, kemudian kolom 10 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberhentian. Dan ini apabila masih ada data, ya, data lama anggota BPD. Kemudian kolom 11 ini diisi dengan keterangan jika diperlukan. Buku ke-8 adalah buku data kegiatan BPD. Nah, buku kegiatan BPD ini menunjukkan juga aktivitas BPD, ya, aktivitas keseharian BPD. Nah, buku ini terdiri dari 6 kolom. Cukup sedikit ya Bapak Ibu sekalian, namun kadang kita tidak mengisinya. Nah, ini di kolom pertama diisi dengan nomor urut, ya. Kemudian
Kolom kedua diisi dengan hari tanggal pelaksanaan kegiatan. Kemudian kolom ketiga diisi dengan jenis kegiatan, apakah musrembang, apakah pokoknya apalah, yang pastinya ini kegiatan diikuti oleh BPD. Kemudian kolom keempat diisi oleh pelaksana, siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kolom kelima diisi dengan agenda dan hasil kegiatan. Jadi apa yang diagendakan pada saat kegiatan dan apa menjadi hasil kegiatan. Kemudian kolom keenam diisi dengan keterangan jika diperlukan. 9 adalah buku data aspirasi masyarakat. Buku ini terdiri dari 5 kolom, lebih sedikit lagi dari buku 8 tadi. Nah, kolom pertama diisi dengan nomor urut. Kolom kedua diisi dengan hari dan tanggal pada saat menyampaikan aspirasi. Kemudian kolom ketiga diisi dengan nama yang menyampaikan aspirasi atau lembaga yang menyampaikan aspirasi. Kemudian aspirasi apa saja yang disampaikan diisi pada kolom 4. Kemudian kolom kelima diisi dengan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi, maka perlu tindak lanjut. Nah, di sini diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan. 10 adalah buku daftar hadir rapat BPD. Nah, ini secara umum ini daftar hadir yang terdiri dari 5 kolom. Yang pertama nomor, kolom kedua nama, kolom ketiga jabatan, kolom keempat tanda tangan, kolom kelima keterangan jika diperlukan. Ini tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian, kita sering melihatnya. Buku ke-11 adalah buku notulen rapat BPD. Nah, buku notulen rapat BPD ini Bapak Ibu sekalian terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama diisi dengan nomor, ya. Kolom kedua diisi dengan hari dan tanggal. Hari dan tanggal rapat dilaksanakan. Kemudian kolom ketiga materi rapat. Ini materi rapatnya apa saja. Kemudian kolom keempat peserta rapat BPD. Dan kolom kelima ringkasan atau pembahasan dari apa yang menjadi materi rapat dilaksanakan. 12 adalah buku data peraturan atau keputusan BPD. Nah, buku ini terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama diisi dengan nomor urut. Kolom kedua diisi dengan nomor tanggal peraturan atau keputusan BPD. Ya. Ini yang tertera pada surat keputusan atau peraturan BPD. Kemudian kolom ketiga diisi dengan tentang apa peraturan atau keputusan BPD tadi. Kemudian kolom kelima diisi dengan uraian singkat isi peraturan keputusan BPD. Jadi tentang apa saja, uraian singkatnya aja di sini di kolom keempat. Dan kolom kelima diisi dengan keterangan jika diperlukan. 13 buku data peraturan desa. Nah, buku data peraturan desa ini terdiri dari 6 kolom. Kolom pertama itu diisi dengan nomor urut. Kolom kedua diisi dengan nomor dan tanggal peraturan desa, ya, yang tertera pada peraturan desa. Kolom ketiga diisi dengan tentang apa peraturan desa yang ditulis tadi, ya. Kemudian kolom keempat diisi dengan uraian singkat, ya, peraturan desa tadi. Kemudian kolom kelima diisi dengan nomor dan tanggal kesepakatan. Kapan, ya, tanggal kesepakatan itu terjadi, tanggal berapa. Kemudian kolom keenam diisi dengan keterangan jika diperlukan. Buku ke-14 adalah buku keputusan musyawarah desa. Buku ini terdiri dari 5 kolom. Yang pertama nomor urut diisi dengan nomor urut surat.
Kolom kedua diisi dengan hari dan tanggal keputusan musyawarah. Ya. Kolom ketiga diisi dengan tentang atau hal strategis yang dibahas dalam keputusan musyawarah desa. Kemudian kolom keempat, pokok-pokok keputusan. Apa-apa saja pokok-pokok keputusan yang dihasilkan pada musyawarah desa. Kemudian kolom kelima, keterangan diisi dengan hal-hal jika diperlukan.